Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dhanbi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulana al-azim. Bapak dan Ibu pemirsa kurma yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayahnya. Dan selawat beserta salam kita sampaikan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan sedikit tausiah dengan judul orang-orang yang ditolak ibadah puasanya. Bapak Ibu yang berbahagia. Di dalam ayat yang telah kita baca di atas tadi, itu adalah ayat perintah terhadap kita orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Jadi, dalam beribadah kepada Allah, tentu ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan menguraikan sedikit orang-orang yang ditolak ibadah puasanya. Jadi ibarat kita habis minyak, sambalnya tidak enak begitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi pada sore hari ini. Siapa saja orang yang ditolak ibadah puasanya? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebuah hadis kursi mengatakan, Malaikat Jibril alaihissalam ditanya oleh malaikat-malaikat yang lainnya pada malam Lailatul Qadar. Ya Jibril, apa yang diperbuat Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman pada malam hari ini? Dijawab oleh Jibril waktu itu, Allah Ta'ala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa hamba yang beriman. Dan mengampuni dosa-dosa orang yang beriman dan menerima ibadah puasanya. Terkecuali 4 golongan. Siapa itu yang 4 golongan? Yang pertama, orang yang meminum minuman keras. Jadi dengan berpuasa 1 bulan penuh ini, kebiasaan meminum minuman keras belum juga berakhir, masih belum ditinggalkan, maka puasa kita ditolak oleh Allah Ta'ala dan dosa kita tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Di antara ditolaknya puasa dengan tidak diampuninya dosa, itu satu jalan dia. Orang yang diterima ibadah puasanya, pasti dosanya diampuni Allah Ta'ala. Orang yang ditolak ibadah puasanya, pasti dosanya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi, kepada pemirsa yang dirahmati Allah, kalau ada kebiasaan meminum minuman keras yang tidak bisa ditinggalkan, maka tinggalkanlah hari ini gitu, agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Ini ulama berpendapat tidak hanya meminum minuman keras, tapi sejenisnya. Di antaranya ada narkoba, morfin, ngelem bagi anak-anak pelajar yang sering kita lihat beritanya di TV. Pokoknya yang memabukkan itu dilarang. Tinggalkanlah. Karena minuman yang memabukkan ini, Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, adalah minuman sorga. Kalau di sorga nanti boleh meminumnya. Tapi semasa hidup di dunia ini dilarang oleh Allah Ta'ala meminumnya. Nah, ini orang yang pertama yang ditolak ibadah puasanya.
Yang kedua, orang yang ditolak ibadah puasanya, yaitunya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi, siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, semua kita yang mempunyai orang tua, maka jangan sekali-kali durhaka sama mereka. Dilarang meninggikan suara daripada orang tua. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, walaupun hanya dilarang, walaupun hanya bertengkar masalah sendal dengan orang tua. Begitu hormat bakti kita kepada kedua orang tua. Jangan sekali-sekali melawan, jangan sekali-sekali meninggikan suara dari orang tua, walaupun kita benar. Begitu. Jadi hormat kita kepada orang tua. Karena orang tua adalah wasilah kita lahir ke dunia ini. Ya. Kalaulah tidak karena orang tua, tidak akan lahir kita ke dunia ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang orang tuanya yang sudah mendahului kita semua, ya, tidak ada lagi di dunia ini, maka kirimkanlah doa dan Al-Fatihah kepada kedua orang tua setiap selesai sholat. Selesai sholat, dikirim doa kepada kedua orang tua, dikirim Al-Fatihah, jangan satu berdua. Untuk bapak kita dikirim satu Al-Fatihah, untuk ibu kita dikirim satu Al-Fatihah. Jadi satu-satu gitu. Jangan untuk keduanya dikirim satu Al-Fatihah. Itulah bentuk pengabdian kita kepada orang tua. Bakti kita kepada orang tua. Jadi bagi orang tua kita yang sudah dahulu, itulah doa dan kiriman doa inilah yang ditunggu-tunggu siang dan malam oleh kedua orang tua di alam sana. Jadi Bapak Ibu pemirsa, siapapun kita, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, jangan sekali-kali durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita tercatat durhaka kepada kedua orang tua, maka pahala puasa kita ditolak oleh Allah Ta'ala, dan dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Yang keempat, yang ketiga yang ditolak ibadah puasanya, orang yang tidak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Contohnya ini, dalam bekerja sehari-hari dia tegur sapa terus, sebagai mitra kerja kah, atau sebagai teman dagang kah di pasar, sekantor kah, atau di rumah kah, jiran tetangga kah. Dalam keseharian mereka tetap tegur sapa. Tentu dalam suatu dan lain hal ada masalah, maka mengakibatkan dia tidak tegur sapa, tidak mau bertegur sapa lagi gitu. Bertemu ya, berselisih di jalan, bahkan satu ruangan tidak mau bertegur sapa, dikarenakan sesuatu dan lain-lain hal. Ini tidak boleh ini, melebihi dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari tidak bertegur sapa dengan saudara kita, maka kita tercatat puasa kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau puasa kita ditolak oleh Allah Ta'ala, dosa kita tidak diampuni.